Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Kobe, Ungaran. Salah satu kampus yang ada di Kabupaten Semarang. Memiliki 6 fakultas. Salah satunya ada Fakultas Agama Islam. Yuk kita kenalan dengan Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam memiliki 3 kelas unggulan, yaitu kelas reguler, kelas KPT atau kelas karyawan, dan kelas pakis. Adapun visi misi Fakultas Agama Islam. Visi Fakultas Agama Islam menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang menghasilkan tenaga pendidikan Islam yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlakul karimah. Sedangkan misi dari Fakultas Agama Islam 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk menyiapkan tenaga kependidikan Islam yang menguasai bidang keilmuannya sehingga mampu bersaing pada aras regional, nasional, dan global. 2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan Islam berbasis kebutuhan masyarakat. 3. Menyiapkan tenaga pendidikan Islam yang memiliki integritas moral yang tinggi dan berjiwa patriot. 4. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah dan institusi lain di bidang pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Malviati, mahasiswa Fakultas Agama Islam semester 7 KPT Undaris. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai gangguan mendengar atau tunarungu. Kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian tunarungu, jenis-jenis gangguan mendengar, karakteristik, penyebab, cara mencegah, bentuk pelayanan dan pendidikan, serta kesimpulan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tunarungu. Tunarungu atau yang sering disebut dengan gangguan mendengar dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui pendengarannya. Pengertian lain dari tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang terjadi karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis gangguan pendengaran berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi. Menurut Asman dan Elkins, tahun 1994, mengklasifikasikan ketunarunguan ke dalam 4 kategori, yaitu pertama, ketunarunguan ringan. Kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 desibel. Mereka sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara, malah mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. Yang kedua, ketunarungan sedang. Kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40-65 desibel.
Mereka mengalami kesulitan dalam percakapan tanpa memperhatikan wajah pembicara. Sulit mendengar dari kejauhan atau dalam suasana gaduh, tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar atau hearing aid. Ketiga, ketunarungan berat. Kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 65–95 desibel. Mereka sedikit memahami percakapan pembicara bila memperhatikan wajah pembicara dengan suara keras, tetapi percakapan normal praktis tidak mungkin dilakukan. Keempat, ketunarungan berat sekali. Kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Mendengar percakapan normal tidak mungkin baginya, sehingga dia sangat tergantung pada komunikasi visual. Sejauh tertentu, ada yang dapat terbantu dengan alat bantu dengar dengan kekuatan yang sangat tinggi. Pembahasan selanjutnya. Karakteristik anak yang mengalami gangguan. Menurut Sarjono, ciri-ciri anak yang mengalami gangguan tunarungu dapat dikenali melalui beberapa tanda sebagai berikut. Pertama, kemampuan verbal atau verbal EQ. Anak tunarungu lebih rendah dibandingkan pada anak dengan pendengaran normal. 2. Performance EQ. Anak tunarungu sama dengan anak mendengar. 3. Daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah dibanding anak mendengar, terutama pada informasi yang bersifat berurutan. 4. Pada informasi serempak, anak tunarungu dan anak dengan pendengaran normal tidak terdapat perbedaan yang berarti. 5. Hampir tidak terdapat perbedaan dalam hal daya ingat jangka panjang, sekalipun prestasi akhir anak tunarungu biasanya lebih rendah. Pembahasan yang selanjutnya. Penyebab gangguan pendengaran. Pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan, meliputi keturunan, cacar air, campak, keracunan darah, penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah yang sangat besar, kekurangan oksigen, serta kelainan organ pendengaran sejak lahir. 2. Faktor-faktor saat anak dilahirkan, yaitu res ibu dan anak yang sejenis, kelahiran secara prematur, kelahiran menggunakan alat bantu tang, serta proses bersalin yang terlalu lama. 3. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan, di antaranya infeksi, meningitis atau radang selaput otak, tunarungu perspektif yang bersifat keturunan, serta otitis media yang kronis. Pembahasan selanjutnya, upaya mencegah. Upaya tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum nikah, hamil, persalinan, ataupun setelah kelahiran. Pertama, upaya yang dilakukan pada sebelum nikah, antara lain menghindari pernikahan saudara atau pernikahan dengan saudara dekat, terutama pada keluarga yang mempunyai sejarah tunarungu. Melakukan pemeriksaan darah, serta melakukan konseling genetik. 2. Upaya yang dapat dilakukan pada waktu hamil, antara lain menjaga kesehatan dan memeriksa kehamilan secara teratur kepada dokter kandungan atau bidan. Mengonsumsi gizi yang baik atau seimbang,
Tidak meminum obat sembarangan karena dapat menyebabkan keracunan pada janin, serta melakukan imunisasi anti-tetanus. Upaya yang dilakukan pada saat melahirkan, antara lain, pada saat melahirkan diupayakan tidak menggunakan alat penyedot. Apabila ibu tersebut terkena virus herpes simplex pada daerah vaginanya, maka kelahirannya harus melalui operasi sesar. 4. Upaya yang dapat dilakukan pada masa setelah kelahiran, yaitu melakukan imunisasi dasar serta imunisasi rubella yang sangat penting, terutama bagi wanita. Apabila anak mengalami sakit influenza, harus dijaga atau diobati. Jangan sampai terlalu lama, karena virusnya dapat masuk ke rongga telinga tengah melalui saluran dan dapat menyebabkan peradangan. Menjaga telinga dari gangguan seperti menggunakan pelindung telinga bagi para pekerja pabrik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bentuk layanan dan pendidikan untuk anak yang mengalami gangguan. Pendekatan pendidikan untuk membantu anak yang memiliki masalah pendengaran terdiri dari 2 kategori, yaitu pendekatan lisan dan pendekatan manual. Bentuk pelayanan lain, kemajuan medis dan teknologi. Pertama, pemasangan cochlear dengan prosedur pembedahan. 2. Menerapkan semacam alat di telinga dengan prosedur disfungsi. 3. Sistem alat bantu dengar dan amplifikasi. 4. Perangkat telekomunikasi, telepeureter, telepon, dan radio mail menggunakan internet. Ini merupakan bentuk pelayanan lain dari pelayanan orang yang mengalami tunarungu, yaitu menggunakan alfabet isyarat Indonesia. Di sini prakteknya menggunakan jari-jari kedua jari kita. Jadi mulai dari huruf A sampai Z itu menyimbolkan isyarat mengenai huruf-huruf yang akan kita komunikasikan dengan lawan bicara kita ketika lawan bicara kita mengalami tunarungu. Bisa kita lihat sendiri dari mulai A sampai Z. Untuk simbol alfabet isyaratnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, satu kalimat untuk kita semua. Saya harap kamu belajar sesuatu yang baru. Itulah makna dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.